Halo semuanya, di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan tips negosiasi yang baik. Jadi kita tahu mungkin hampir setiap hari di kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan negosiasi. Baik itu menjual atau membeli barang, baik itu mempertahankan pendapat kita, baik itu untuk mendapatkan buy-in dari orang lain. Kalau saya lihat dari satu buku yang judulnya You Can Negotiate Anything, dikarang oleh Herb Cohen, dia menyebut bahwa negosiasi merupakan permainan hidup. Kita biasanya menjalankan permainan bernama negosiasi saat ingin menyatukan perbedaan pendapat dan pertentangan, mengatasi perselisihan, atau membentuk hubungan yang stabil dan harmonis. Sesungguhnya negosiasi adalah tenaga penggerak hubungan antara manusia. Jadi di video kali ini saya ada beberapa tips untuk melakukan negosiasi yang baik. Yang pertama adalah selangkah lebih maju. Jadi ide dari selangkah lebih maju ini kita harus bisa menunjukkan saat kita bernegosiasi bahwa kita sekarang lagi menunggu atau mempertimbangkan alternatif lain daripada contohnya barang yang ditawarkan oleh orang lain gitu. Jadi kita membuat seakan-akan orang itu percaya bahwa barang yang mereka jual atau pendapat yang mereka punya adalah kita punya alternatif lain dan kita mempunyai kemungkinan untuk tidak membeli atau mendapatkan pendapat dari mereka. Jadi mereka bisa merasakan bahwa kita punya power untuk menolak itu. Nah, ini tips pertama dari saya. Tips yang kedua adalah mengulur waktu. Jadi seringkali ya kita bisa menunda jawaban dan mengulur waktu saat kita bernegosiasi. Dengan begitu pihak lawan akan mengalah untuk mendapatkan jawaban dengan segera gitu. Buatlah lawan mengalah dengan mengulur waktu dan mengemukakan alasan-alasan negosiasi. Namun mengulur waktu kadang kala bisa berakibat buruk juga ya. Sehingga perhatikan dan pertimbangkan dengan baik apakah cara ini diperlukan atau tidak. Yang ketiga adalah high and low. Jadi negosiasi adalah proses tawar-menawar terus-menerus hingga mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, sebaiknya sampaikan dulu penawaran yang lebih tinggi daripada yang kita inginkan. Lalu kita mengalah sedikit demi sedikit hingga tercapai kesepakatan yang kita inginkan. Jadi kita kasih offer yang di atas dulu, habis itu kita mengalah sedikit demi sedikit, baru kita biasanya akan mendapatkan apa yang kita mau. Tips yang keempat adalah bukan seorang pengambil keputusan. Kita perlu bilang ke orang yang kita lagi negosiasi atau lawan bicara kita bahwa kita bukan adalah seorang pengambil keputusan atau tokoh utama dan kita tidak mempunyai otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Nah, setelah itu kita bisa sebutkan kepada lawan bicara kita syarat-syarat yang menguntungkan untuk dia dan kita perlu mendesak dia untuk mengalah untuk mendapat keputusan tersebut. Jadi contohnya kita lagi menegosiasi misalkan kita mau membeli suatu rumah, kita bilang kalau kita bukan mengambil keputusan. Contohnya keluarga kita yang akan mengambil keputusan dan keputusannya keluarga kita mempunyai syarat A, B, C supaya mereka akan agree dengan keputusan itu. Dengan begitu, di sisi lawan bicara kita, dengan adanya ketidakpastian tentang siapa yang membuat keputusan, akan memakan lebih banyak waktu dan biaya yang menyebabkan proses negosiasi menjadi tidak mudah. Sehingga besar kemungkinan mereka akan mengalah terhadap keinginan tersebut.
Dan selanjutnya, tips yang kelima, kita harus selalu berpikiran positif ya. Jadi intinya adalah apapun hasilnya dari hasil negosiasi itu tersebut, kita harus berpikir positif. Kita harus percaya bahwa hasil itu adalah hasil yang baik. Kita harus selalu bersyukur dengan hal tersebut ya. Jadi ini adalah 5 hal strategi bagaimana kita dapat bernegosiasi yang baik. Sekian saja video dari saya. Terima kasih untuk menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you.